Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 31 Oktober tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan surat An-Nisa dan kita masih membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di halaman 114 surat An-Nisa ayat 71 sampai dengan 74. Ini merupakan pertemuan yang kedua di dalam pembahasan ayat ini. Sebagai pendahuluan, kita simak sekali lagi bunyi ayatnya di halaman 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, khudhu hidrakum, kalian harus bersiap siaga. Fanfiru thubatin, maka majulah kalian secara berkelompok. Awin firu jami'an, atau majulah kalian secara berjamaah." Kemarin sudah disampaikan penjelasannya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman karena mereka punya iman. Allah perintahkan khudhu hidrakum, kalian harus bersiap siaga. Artinya kita antisipasi dari musuh-musuh kita, orang-orang kafir. Dan bersiap siaga di sini, antisipasi di sini, waspada di sini, itu bentuknya umum. Apa saja yang bisa kita buat, apa saja yang bisa kita lakukan, maka lakukan. Ya, kemarin sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, apa saja yang bisa menolong kita di dalam memerangi musuh-musuh kita, apa saja yang bisa mendobrak kekuatan mereka. Kalau dalam peperangan contohnya misalkannya bikin parit, belajar memanah. Nah, termasuk kita hadir di majelis ta'lim ini, kita belajar agar kita bisa waspada dari musuh-musuh kita. Yang terbesar adalah kalau bisa jihad. Kalau sekarang mungkin semi jihad, yang bisa kita lakukan, kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan. Khudhu hidrakum, di sini bunyi ayatnya. Fanfiru thubatin, berangkat atau maju secara berkelompok. Awin firu jami'an, atau berangkat berjamaah bareng sekaligus. Maka di sini kemarin sudah disampaikan, yang lebih afdal antara berangkat secara berkelompok, sedikit demi sedikit pasukan berangkat
atau berangkat sekaligus secara besar-besaran, yang lebih afdal yang mana? Maka ini disesuaikan yang lebih maslahat yang mana. Bukan berarti yang lebih afdal adalah yang berangkat berjamaah atau yang lebih afdal yang sendirian, tidak, tapi yang lebih maslahat yang mana. Contoh, di awal kemerdekaan kita mendengar istilahnya gerilya, maka dikala itu yang lebih maslahat adalah gerilya, nggak berjamaah. Kalau berjamaah mungkin karena keterbatasan ini dan itu maka bisa kalah dan seterusnya. Jadi di sini fanfiru thubatin awin firu jami'an, berangkat secara berkelompok atau berangkatnya secara berjamaah, maka dilihat yang lebih maslahat yang mana. Yang sama juga kalau kita bahasakan dengan semi jihad, kita belajar agama, kita ta'lim, antara kajian rutin dengan tabligh akbar misalkannya. Walaupun memang pada dasarnya yang lebih manfaat adalah kajian rutin, akan tapi bukan berarti kita mengenyampingkan tabligh akbar, tidak. Di sini disesuaikan ya, yang lebih maslahat yang mana. Wa inna minkum, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kalian lama layubatti'anna, ada orang-orang yang lelet, ada orang-orang yang geraknya lambat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengabarkan tentang mereka yang lemah imannya. Diajak jihad lambat, lelet. Kalau dulu jihadnya perang Badar, mungkin belum kelihatan di kala itu dari sirah yang sampai kepada kita. Lebih kelihatan di perang Uhud dan perang-perang yang setelahnya. Ada orang-orang di antara kaum muslimin yang mereka lemah imannya, lambat. Di sini maksudnya diajak jihad lambat. Kalau bahasa kita sekarang semi jihad, belajar agama, diajak belajar agama lambat, lelet, atau mungkin dia bahkan malas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa inna minkum, ada di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, lamal layubatti'anna, orang-orang yang lambat, orang-orang yang merasa keberatan dalam jihad fi sabilillah karena mereka imannya lemah, atau mungkin bisa jadi karena mereka takut, dan ini tafsir yang lebih tepat. Disebutkan makna yang lain, wa inna minkum lamal layubatti'anna, di antara kalian ada orang-orang yang lambat, ada orang-orang yang lelet. Disebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang munafik yang nakut-nakutin yang lain, ngompor-ngompori yang lain biar jangan ikut perang, biar jangan ikut jihad, atau kalau kita bilang sekarang biar nggak usah ikut pengajian, biar nggak usah ikut ta'lim. Tapi bukan berarti mereka orang munafik, tidak, cuma sifatnya sama dengan orang-orang munafik dulu yang manas-manasin orang, ngompor-ngompori orang biar tidak ikut perang. Akan tetapi wallahu alam, yang lebih tepat adalah tafsir yang pertama. Ada di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang lambat, malas ikut perang dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah membahasakan wa inna minkum, ada di antara kalian. Walaupun di sisi yang lain disebutkan tafsirnya adalah ada orang-orang yang ngajak orang lain gak usah ikut-ikut perang dan seterusnya. Tapi yang lebih afdal penjelasan yang awal, karena Allah membahasakan wa inna minkum. Kemudian lihat lanjutannya, ini kita masih mengulang dari pertemuan yang sebelumnya biar nanti lanjutannya nyambung kita. Kita lihat selanjutnya, fa in asabatkum musibatun, fa in asabatkum musibatun, ya apabila kalian mendapatkan musibah, ya apabila kalian mendapatkan musibah. Maksudnya orang-orang yang beriman, mereka berangkat perang, kemudian di perang tersebut mereka kalah. Ini musibah. Nah, yang musibah yang dimaksud
demikian, fa in asabatkum musibah, kalau kalian dapat musibah, artinya orang-orang yang beriman yang berangkat perang itu mereka kalah, yang menang musuh. Ya, kadang-kadang kondisinya demikian karena Allah tetapkan di situ ada hikmah. Ya, namanya orang beriman nggak dijamin pasti menang terus. Mesti kadang-kadang kalah karena ada hikmah yang Allah tetapkan di situ. Maka di sini kondisinya adalah fa in asabatkum musibah, kalau kalian kena musibah, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak seperti mereka orang-orang yang lelet diajak perang kagak mau dan seterusnya. Qala, mereka berkata, kalau kalian kena musibah, mereka berkata, qad an'amallahu alayya, Allah telah memberikan nikmat kepadaku, id lam akum ma'ahum syahida, karena aku tidak ikut perang bersama kalian. Ini mereka orang-orang yang lambat karena mereka kurang imannya. Ketika mereka diajak perang, kemudian dilihat orang beriman ternyata kalah di situ, maka mereka berkata, alhamdulillah saya nggak ikut perang. Coba kalau saya ikut perang, sama kayak kalian, bakal kalah, bakal luka-luka, bakal ini, bakal itu, dan seterusnya. Maka pandangan mereka demikian. Kenapa? Karena kalau bahasa kita mungkin karena ceteknya akal mereka, karena ceteknya keimanan mereka, sehingga mereka punya pandangan tidak berangkat perang, tidak berangkat jihad, yang mana di dalam peperangan itu terjadi musibah, artinya mereka kalah, kemudian mungkin mereka mati, mereka luka-luka. Pandangan mereka itu nikmat, mereka nggak berangkat, jadi mereka nggak kenapa-napa. Dan mereka tidak mengetahui bahwasannya pada dasarnya nikmat yang benar adalah ketika sebetulnya mereka mendapatkan hidayah taufik dan mereka mau berangkat untuk taat. Karena ada ajakan perang, mereka berangkat. Karena kekuatan iman mereka, karena kekuatan Islam mereka, maka itu sebetulnya nikmat yang benar, nikmat yang hakiki, bukan duduk diam di rumah. Ya, nikmat yang benar aslinya demikian. Kenapa? Karena seorang hamba bisa selamat dari kerugian. Dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, dia bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan dia mau berangkat perang. Kalau kita katakan sekali lagi semi jihad, mungkin sebagian orang memandang alhamdulillah nggak duduk di majelis taklim, enak karena begini begitu dan seterusnya. Maka itu karena lemahnya akal atau karena lemahnya iman sehingga dia punya pandangan demikian. Padahal ya, orang-orang yang dia duduk di majelis taklim beribu-ribu, berjuta-juta keutamaan, fadilah yang akan didapat oleh orang-orang tersebut. Minimal atau bukan minimal, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan, dia belajar agama di situ, akan Allah mudahkan jalannya menuju sorga. Dengan dia belajar agama, dia tahu mana-mana yang menyampaikan ke sorga dan mana-mana yang menyampaikan ke neraka. Dia bisa tahu dan dia bisa wanti-wanti dari kedua jalan tersebut. Maka duduk diam di rumah, entah karena dia tidak hadir dalam semi jihad taklim, atau dia tidak hadir dalam jihad yang besar sebagaimana orang-orang munafik dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekilas itu adalah enak istirahat, akan tetapi akibatnya bakalan panjang, penyesalannya bakalan panjang, dan banyak kebaikan yang terlewat dan dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang berangkat jihad fi sabilillah. Dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mau duduk di majelis taklim. Demikian. Ini pembahasan kita yang lalu sampai di ayat tersebut.
Sekarang kita lihat lanjutan ayatnya, baru kita lanjutkan di pembahasannya di halaman setelahnya pada tafsir, pada halaman tafsir. Kita lihat di ayat 73, kita akan baca sampai selesai, baru kita lanjutkan tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in asabakum fadlum minallah, wala in asabakum," kalau kalian ditimpa atau mendapatkan fadlum minallah, keutamaan dari Allah. Kalau tadi kalau kalian kalah, sekarang kalau kalian dapat keutamaan dari Allah, kalau kalian dapat fadilah dari Allah. La yaqulanna, pasti mereka akan berkata, mereka di sini orang yang tidak mau berangkat jihad, orang yang imannya lemah, orang yang malas-malasan tadi, orang munafik. Mereka mengatakan, ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Mereka mengatakan ka'an lam takun, seakan-akan tidak ada, bainakum, di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, wa bainahu, dan di antara dirinya, mawaddah, kecintaan. Artinya giliran kalian menang, mereka ngomongnya kayak orang-orang beriman itu nggak kenal sama mereka begitu. Kayaknya lupa sama mereka giliran orang-orang beriman menang. Padahal emang dasar dia yang memang tidak mau ikut jihad. Sehingga mereka mengatakan, ya laitani, coba ya laitani ini berandai-andai, kuntu ma'ahum, aku bersama dengan mereka ikut berangkat perang, fa'afuza fauzan azima, sehingga aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tapi kalau bahasa mereka, mendapatkan keuntungan yang banyak, bukan kemenangan yang besar, karena ada yang dicari, mereka nyesel nggak dapat karena mereka nggak berangkat. Falyuqatil fi sabilillah, maka berperanglah di jalan Allah, fi sabilillah. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yaitu orang-orang alladzina yashrunal hayatad dunya, mereka membeli kehidupan dunia bil akhirah, dengan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia, duduk manis, diam di rumah itu enak, akan tetapi dibeli dengan kehidupan akhirat, mereka berangkat jihad. Mereka tidak duduk diam di rumah. Wa man yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang dia berangkat jihad perang fi sabilillah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, fasaufa nu'tihi ajran azima, maka akan kami berikan padanya balasan yang besar. Yang berangkat jihad, dia mati syahid, atau dia menang, hidup mulia. Para sahabat punya slogan, iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Fasaufa nu'tihi ajran azima, dua-duanya diberikan pahala yang besar. Ini lanjutan ayat yang akan kita bahas di ayat 73. Kita lihat di halaman 117. Ini sedang berbicara tentang mereka yang lemah imannya. Ya, mereka yang lemah imannya. Di awal pembahasan sudah disampaikan, mereka yang lemah imannya di sini adalah orang yang lambat dalam jihad fi sabilillah. Ini kalau jihad akbar. Tapi kalau semi jihad, lambat belajar agama, malas. Ini kalau semi jihad. Kalau disebutkan di ayat sebelumnya, mereka lambat, berat untuk berperang. Berarti kalau di semi jihad berat untuk belajar agama. Maka ketika mereka orang-orang yang beriman yang berangkat jihad mendapatkan kenikmatan, mereka nyesel kenapa tidak ikut gabung. Sekarang lihat, mohon maaf, ketika mereka orang-orang yang berangkat jihad, mereka di sana kalah, mereka senang, mereka mengatakan alhamdulillah nggak ikut bareng. Sekarang yang kedua kebalikannya, ya, di halaman 117. Kalau yang sebelumnya, misalkannya orang-orang yang berangkat jihad mereka kalah, maka orang-orang yang tidak berangkat jihad, mereka komentarnya alhamdulillah nggak ikut berangkat. Kalau ikut berangkat mereka celaka juga.
Mereka menganggap itu nikmat, padahal yang aslinya nikmat orang yang mau berangkat perang kemudian mereka mati syahid, gugur, sorga, itu baru nikmat. Atau paling tidak orang yang mau berangkat perang sama dengan dia menerima perintah Allah, dia mau taat, maka dia mendapatkan pahala yang besar, itu baru nikmat. Dapat taufik mau ikut gabung, dapat taufik mau nurut. Tapi mereka karena imannya lemah, akalnya pendek, jadi mereka punya pandangan diem di rumah, ketika perang nggak kena panah, nggak kena pedang dan yang lain-lain, nggak ngalamin kalah, mereka komentarnya itu nikmat. Itu karena lemah imannya, karena lemah akalnya. Sekarang kebalikannya, bagaimana kalau orang-orang beriman di medan perang itu menang? Kita lihat dari baris pertama di halaman 117, Allah berfirman, "Wala in asabakum fadlun minallah." Kalau kalian mendapatkan fadilah dari Allah, kalau kalian mendapatkan keutamaan dari Allah. Maksudnya di sini kalau kalian mendapatkan kemenangan, kalau kalian mendapatkan ghanimah. Ghanimah artinya harta rampasan perang. La yaqulanna, mereka akan berkata, ka'an lam takun bainakum, seakan-akan tidak ada antara kalian wahai orang-orang yang beriman, wa bainahu, kemudian antara dia, antara kalian dengan dia, mawaddatun, kasih sayang. Nah, seakan-akan orang beriman nggak kenal sama mereka. Mereka ngomongnya begitu. Kalau misalkannya orang beriman menang, maka orang-orang yang tidak ikut perang, orang-orang munafik dan seterusnya yang lemah iman, mereka bilang itu orang beriman kayak nggak kenal kita. Ketika bagi-bagi ghanimah, rampasan perang, otomatis mereka nggak dapat. Maka mereka komentarnya demikian. Akhirnya mereka mengatakan, ya laitani, coba ya sekiranya kuntu ma'ahum, aku berangkat sama mereka, fa'afuza fauzan azima, maka aku akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kalau di sini kan terjemahannya kemenangan yang besar. Ini kalau nganggapnya pahala. Tapi mereka ngelihatnya adalah ghanimah, harta rampasan perang. Ngelihatnya fulus, duit dan yang lain-lain, dunia. Sehingga kita terjemahkan, coba ya kalau saya berangkat perang, saya dapat keuntungan yang banyak. Kalau orang beriman dapat kemenangan yang besar. Tapi mereka karena yang dicari adalah dunia, maka terjemahan yang pas, keuntungan yang banyak. Maka di sini lihat penjelasannya. Artinya dari perkataan mereka itu apa? Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, maksudnya ia berangan-angan sekiranya ia ikut hadir pada saat itu agar ia memperoleh ghanimah. Jadi dia mikir dia bisa hadir biar dia dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Karena ghanimah ini nggak sedikit, ya, ghanimah nggak sedikit. Di antara di antara gambarannya adalah ketika Fathu Makkah, ya, pembebasan kota Makkah, Nabi SAW membagi-bagi ghanimah. Orang-orang muhajirin, orang-orang yang di Mekah macam Abu Sufyan, dulunya kan kafir, kemudian masuk Islam, itu dikasih ghanimahnya gede-gede. Mungkin dikasihnya ratusan juta sampai miliaran mungkin kalau mau dirupiahkan begitu. Artinya besar ghanimah itu. Itu yang dilirik oleh orang-orang munafik atau orang-orang yang imannya lemah, sehingga ketika perang tidak berangkat, giliran bagi-bagi duit, mereka bilang itu kayak nggak kenal kita aja tuh. Itu yang dilirik sama mereka, dunia. Maka dikala Fathu Makkah, ini sebagai gambaran saja, orang-orang Madinah dikasih sama Nabi SAW itu dikit. Orang-orang Mekah, orang-orang sekampung sama Nabi, itu dikasih ghanimahnya banyak. Maka orang-orang Madinah ini mereka iri lah dalam tanda kutip begitu. Padahal niatnya Nabi ngasih orang-orang yang sekampungnya lebih banyak bukannya apa-apa gitu, bukannya pilih kasih, bukan. Tapi niatnya Nabi biar keimanan mereka lebih mantap, biar namanya orang dikasih duit banyak bagaimana sih gitu kan, biar lebih menopang
keislaman mereka juga lebih menopang agama Islam secara keseluruhan begitu. Sehingga sengaja sama Nabi dibaginya gede, ya, orang-orang yang seperti itu, orang-orang Muhajirin, orang-orang Makkah. Akhirnya mendengar orang-orang di Madinah mereka iri, maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di Madinah itu, orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, Nabi berkata kepada mereka, tidakkah kalian puas? Kalian pulang kampung, maksudnya balik ke Madinah, kalian bawa Rasulullah, kalian bawa Nabi Muhammad. Ngapain kalian lirik ghanimah yang dibagi sama orang Mekah? Mereka di Mekah doang, kagak bawa Rasulullah. Rasulullah ikut kalian pulang ke Madinah. Lebih gede mana kalau mau diduitin, bawa Rasulullah atau bawa duit? Akhirnya mereka di situ nyadar, ternyata lebih besar karunia yang mereka dapatkan. Rasulullah tinggal bersama dengan mereka, Rasulullah ada di tengah-tengah mereka, Rasulullah mereka boyong ke Madinah, sementara ghanimah duit-duit itu kagak diboyong ke Madinah. Maka di situ mereka sadar. Cuma di sini kita ingin kasih gambaran bahwa yang namanya ghanimah itu tidak sedikit, dan itu yang diarah sama orang-orang munafik. Di sini lanjutnya disebutkan, mereka tidak ada keinginan maupun kemauan, tidak ada pada diri mereka kecuali hanya untuk itu saja, untuk ghanimah. Di mana seakan-akan ia bukanlah di antara kalian wahai sekalian kaum mukminin. Artinya walaupun dia ngomongnya begitu, coba ya kemarin berangkat, maka ketahuilah dia tidak ada di tengah-tengah kalian wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada. Kenapa? Karena orang yang beriman, ya, orang yang beriman itu disebutkan oleh penulis rahimahullah, di antara konsekuensi keimanannya adalah orang beriman itu mereka sayang dengan sesama orang-orang yang beriman. Orang beriman itu mereka memperhatikan segala kemaslahatan orang-orang beriman. Kemudian orang beriman itu memperhatikan segala kemudaratan orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman itu mereka akan merasa bahagia. Mereka akan merasa bahagia apa yang diraih oleh orang beriman yang lain, walaupun dia nggak dapat. Dan orang yang beriman dia akan merasa kehilangan kalau misalkannya orang beriman yang lain itu kagak dapat sesuatu. Artinya dia sehati gitu. Bahasa hadisnya, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lain itu kayak satu bangunan yang saling mengokohkan. Kalau dalam bahasa hadis yang lain, orang beriman dengan orang beriman yang lain ibarat satu tubuh. Satu sakit, semuanya ngerasa sakit. Kayak gigi sakit, mata nggak bisa tidur, badan juga nggak enak, dan yang lain. Orang beriman itu kayak begitu. Jadi kalau orang beriman misalkannya dia berangkat perang, kemudian mendapatkan kemenangan, kemudian ada orang beriman yang dia tidak ikut berangkat perang karena mungkin dia terlambat, karena mungkin dia ada uzur dan yang lain-lain, ternyata di peperangan itu menang. Maka harusnya kalau orang beriman itu senang, walaupun dia nggak dapat jatah ghanimah, harta rampasan perang. Atau sebaliknya, ketika orang beriman yang berangkat perang mereka di sana kalah, kemudian dia karena ada halangan dan ada tertentu dia tidak gabung di dalam peperangan tersebut, harusnya dia sedih. Orang beriman itu kayak begitu, beda sama orang tadi. Orang kafir yang tidak memiliki roh keimanan, manis di mulut doang. Ketika orang beriman di medan perang mereka kalah, maka mereka komentarnya nggak enak. Bahasa kita bilangnya apa? Syukurin kemarin berangkat, udah dibilangin jangan, saya alhamdulillah kagak berangkat. Jadi kan kagak ngalamin kayak situ. Kasarnya demikian. Orang beriman nggak kayak begitu. Orang beriman harusnya ketika orang berangkat perang kemudian mereka kenapa-napa, harusnya dia prihatin begitu. Kenapa? Karena mereka punya keimanan. Kemudian orang beriman kalau misalnya mereka menang,
Dan memang secara undang-undang orang yang tidak berangkat perang nggak dapat gonimah, nggak dapat pembagian harta rampasan perang. Walaupun dikata dia kagak dapat, harusnya karena keimanannya dengar orang beriman menang, ya udah harusnya dia seneng. Nah, berbeda dengan orang yang tadi, orang yang dia berangkat perang lihat kalah komentarnya begitu, kemudian ketika menang komentarnya dibilang kayak orang beriman itu nggak kenal sama mereka karena mereka nggak dapat jatah bagi-bagi harta rampasan perang. Itu mereka demikian, mereka bukan orang beriman, mereka tidak ada keimanan. Karena konsekuensi keimanan, orang beriman yang lain senang walaupun dia kagak, ya dia ikut senang. Orang beriman yang lain susah walaupun dia kagak, dia juga ikut susah. Ya, sebagai contoh, misalkannya di antara saudara kita ada yang dapat hadiah umroh, ada yang dapat hadiah haji, umroh gratis, haji gratis. Kita dengar dia bisa berangkat, ya kita harusnya senang gitu. Alhamdulillah, masya Allah, nah situ bisa berangkat, saya ikut senang begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan saya juga ada rezekinya. Ya, entah rezeki umrohnya, rezekinya udah nyampe nisab gitu kan, sehingga bisa berangkat, udah ada modal maksudnya, atau rezekinya nasibnya ada yang bayarin gitu kan. Ya alhamdulillah juga dua-duanya. Ya, jadi dia ikut senang. Beda dengan sebagian yang mungkin imannya lemah. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin ada juga di antara mereka yang imannya lemah. Orang bisa beli rumah, dia sirik, dia iri, dia hasad. Harusnya dia ikut senang, harusnya demikian. Cuma karena mungkin keimanannya lemah, karena tidak ditopang dengan ilmu agama, sehingga ya begitu. Ya, dia iri. Walaupun dia orang yang sholat, ya kadang-kadang dia iri. Ya, bukan berarti dia orang kafir, bukan berarti dia orang munafik, akan tapi bahasa sederhananya kita katakan dia adalah orang yang lemah imannya. Ya, tapi ternyata ada orang-orang munafik di balik itu. Contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika berangkat perang mereka kalah, orang munafik mengatakan alhamdulillah kita nggak ikut, jadi nggak ikut-ikut kenapa-napa begitu. Tapi giliran orang beriman menang, orang munafik bilang kayak orang beriman nggak kenal sama mereka. Nah, padahal mereka tidak ada keimanan. Karena kalau orang ada keimanan, lihat orang beriman maslahatnya naik, maka dia harus berbahagia. Atau ketika orang beriman kena mudarat, maka dia juga harus bersedih. Karena itu diantara konsekuensi keimanan. Itu ayat yang 73. Ya, giliran mereka orang beriman yang berangkat perang senang, maka mereka komentarnya nggak enak juga begitu. Ya, sama kayak kita lah. Ya, kayak contohnya ada orang-orang yang belajar, kemudian masya Allah, derajatnya di masyarakat naik, karena memang itu janji Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajatnya orang-orang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian, akan Allah angkat beberapa derajat. Kita lihat ada orang mu'allaf, dia baru saja masuk Islam, ini namanya orang beriman nih. Kadang-kadang langsung Allah angkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat dengan cara apa? Dia dapat umroh gratis, dia dapat haji gratis kadang-kadang. Ya, seperti salah seorang guru saya cerita, waktu dia kuliah di Madinah, ada di antara mahasiswa satu orang doang. Mahasiswa itu dia berasal dari negara Jepang yang nyembah matahari. Yang nyembah matahari Jepang, betul Pak? Ya. Jadi di Jepang itu ternyata ada cabang Universitas Madinah. Atau kalau bahasa kita ada cabang Lipia, tapi jurusannya cuma jurusan belajar bahasa Arab doang. Kan bahasa Arab ini bahasa internasional lah begitu. Ada juga mungkin kalau lembaga lain jurusan bahasa Inggris begitu. Kan nggak ada di Jepang, saya nggak dengar tuh ada jurusan bahasa Indonesia, wallahu alam kayaknya nggak ada ya. Tapi ada tuh jurusan bahasa Arab. Sehingga orang-orang Jepang itu belajar mereka. Orang-orang kafir semua, pesertanya nggak ada orang Muslim. Orang-orang kafir belajar bahasa Arab. Mungkin
ya biasa peminatnya sedikit, mungkin hanya puluhan atau mungkin peminatnya banyak juga, wallahu alam. Yang jelas belajar bahasa Arab doang. Sampai dilihat ada salah seorang mahasiswa yang dia ini kayaknya kedepannya ini prospek begitu. Akhirnya ditawarin sama penjaga perpustakaan, kamu mau masuk Islam nggak? Kalau kamu mau masuk Islam, saya jamin kamu umroh sama haji, sama kamu berangkat belajar Islam di Madinah. Dia sambil nyengir, sambil bercanda, sambil ketawa, enggak. Terus ditawarin terus, enggak. Sampai suatu hari dia bilang iya, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia umroh, dia haji, dia kuliah di Madinah. Iya kan? Allah angkat derajat orang beriman. Walaupun nanti jangan ada yang bilang, Ustadz ada kok yang kemarin mu'allaf masuk Islam tapi juga dia nggak dapat duit, nggak dapat apa-apa, dia pulang lagi. Ya jangan pandang ke situ. Artinya dengan dia masuk Islam aja itu udah terangkat derajatnya secara umum kan begitu. Tapi ada langsung depan mata kita sekilas orang beriman diangkat langsung derajatnya. Kayak model tadi, dia dapat umroh, dapat haji, dapat kuliah di Madinah. Kemudian ada juga orang yang berilmu. Orang yang berilmu langsung diangkat derajatnya di tengah-tengah masyarakat. Siapa yang ngangkat? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah angkat? Macam-macam. Ada di antara orang-orang yang berilmu, ya, diangkat sama Allah derajatnya, dia dapat umroh gratis, dapat haji gratis. Ada juga orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah, ya, ketika sudah qomat, kemudian imam rawatib yang biasa kagak ada, dilihat ada si fulan, kita tahu dia belajar tahsin gitu kan, belajar agama, diangkat derajat sama masyarakat, didorong, wahai fulan, ayo imam, gitu. Dihormati sama masyarakat. Ini diantara janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajat orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Maka dari itu berbeda ya antara orang yang tidak beriman dengan yang beriman, antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Maka tadi di ayat 73 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi mereka yang tidak ada iman. Karena orang beriman itu ya tadi memperhatikan maslahat dan mudarat. Orang beriman memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau memang maslahatnya bagus, orang beriman ikut senang. Tapi kalau mudarat, maka orang beriman juga ikut sedih. Harusnya begitu. Maka di sini kita lihat ayat berikutnya, ayat 74. Ya, tadi kita katakan di tengah masyarakat ada orang seperti itu mungkin karena mereka tidak ada ilmunya. Sehingga ini pentingnya kita ditopang dengan ilmu, sehingga kita akan mengetahui mana jalan-jalan yang menyampaikan ke surga, mana jalan-jalan yang menyampaikan ke neraka. Lanjutannya lihat di ayat 74. Di ayat 74 ini Allah mengatakan tadi falyuqatil fi sabilillah, berangkat peranglah di jalan Allah. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah, yang mana mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Wa man yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang dia berangkat jihad fi sabilillah, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, dia kalah atau menang, fasawfa nu'tihi ajran azima, akan kami berikan pahala yang besar. Maka lihat di halaman 117 ayat 74. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, di antara kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memutus rahmatnya dari mereka. Allah tidak menghentikan rahmatnya dari mereka. Kemudian Allah juga tidak menutup pintu-pintu rahmatnya dari mereka. Ya, akan tetapi barang siapa yang memperoleh selain yang tidak patut, Allah akan memerintahkan kepadanya dan menyerunya untuk menutup kekurangannya dan menyempurnakan dirinya. Tadi lagi ngomongin orang yang malas berangkat jihad. Tapi di ayat berikutnya Allah masih ngajak untuk jihad. Falyuqatil fi sabilillah. Hendaknya kalian berjihad di jalan Allah. Maka di sini ketika ngelihat ada orang yang tidak mau ikut jihad, lambat, Allah tidak putus rahmatnya, tapi sama Allah
masih diajak. Ya, lihat sekali lagi. Di antara kasih Allah terhadap hamba-hambanya adalah Allah tidak menghentikan rahmatnya dari mereka. Karena mereka tadi udah nggak mau diajak jihad, harusnya putus rahmat, tapi Allah tidak menghentikan rahmat. Dan Allah juga tidak menutup pintu-pintunya dari mereka. Allah tidak menutup pintu dari mereka. Akan tetapi barang siapa yang memperoleh selain yang tidak patut, kalau yang patut kan harusnya berangkat jihad gitu kan, ternyata ini tidak patut, dia malas berangkat jihad, Allah akan memerintahkan kepadanya dan menyerunya untuk menutup kekurangannya dan menyempurnakan dirinya. Jadi walaupun dia salah, misalkannya salah, kalau emang munafik berarti emang dasar dia gitu kan. Ini kita lagi ngeliat orang-orang beriman yang mungkin tidak berangkat jihad, emang salah, Allah masih panggil untuk dia menutupi kekurangan dirinya. Jangan ngerasa bersalah begitu. Allah masih memerintahkan mereka untuk ikhlas dan berperang di jalannya. Allah perintahkan untuk berperang, fal yuqatil, berperanglah kalian. Kemudian Allah perintahkan untuk ikhlas, fi sabilillah, berperangnya di jalan Allah. Masih Allah perintahkan ke situ gitu. Tidak Allah tinggal begitu aja. Alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Mereka yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Berperang di jalan Allah. Jadi harusnya mereka duduk santai diam di rumah, itu kehidupan dunia. Tapi ditukar dengan kehidupan akhirat, mereka mau berangkat jihad fi sabilillah. Kemudian disebutkan ini adalah salah satu pendapat tentang ayat ini. Ini salah satu pendapat tentang ayat ini. Artinya tadi penjelasan pertama, Allah tidak menutup pintu rahmatnya. Orang masih diangkat orang masih diajak jihad. Orang masih diajak ikhlas fi sabilillah. Ini satu pendapat dan merupakan pendapat yang paling benar kata penulis rahimahullah. Kemudian disebutkan pendapat lain berkata bahwa makna ayat itu adalah agar kaum mukminin, orang-orang yang beriman, yang sempurna iman mereka dan benar dalam keimanan mereka, agar mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang sempurna imannya, siapa yang benar imannya, yaitu alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Orang yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya apa? Di baris terakhir di halaman 117. Mereka menjual dunia. Lanjutannya di halaman 118. Mereka menjual dunia karena tidak suka kepadanya dijual dengan akhirat. Karena suka kepadanya. Jadi dunia ditinggalin, akhirat lebih dipilih. Ya, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang ditujukan kepada mereka perkataan tersebut. Ya, ayo perang. Jadi apa tadi yang pertama disebutkan, Allah tidak memutus pintu rahmatnya. Walaupun tadi malas-malasan di perang pertama, udah sekarang perang aja lillahi ta'ala. Itu pendapat pertama dan itu yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, Allah lagi memuji orang-orang yang beriman ini, yang mereka mau jihad, diajak perang lagi, yaitu mereka yang meninggalkan dunia, ngejar akhirat. Mereka ngejar akhirat kayak orang ngejar dunia. Kayak sekarang nih, misalkannya dalam menunaikan sholat ini kan istilahnya akhirat. Ada orang-orang yang dia sholat hitungannya kayak hitungan ngejar dunia. Dalam artian kalau dia nggak sholat rugi nih, 27 derajat misal sholat berjamaah misalnya. Dia cinta kepada sholat kayak dia cinta kepada dunia. Dia kejar sholat kayak dia kejar dunia, dan itu bagus, namanya menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Tapi ada orang-orang yang sholat asal sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Datang sholatnya juga ogah-ogahan begitu. Nggak kayak dia nyari duit dia melek, gerak cepat dan seterusnya. Tapi giliran akhirat dikejar, ya dia santai-santai aja lah, biar di belakang nggak apa-apa. Ya, ketika ada sholat barisnya di depan, ya dia silakan ke depan, silakan. Harusnya kejar-kejaran duluan yang baris di depan itu siapa begitu kan. Jadi sekarang kalau misalkannya bagi-bagi bantuan, ada bantuan satu kakak dapat 700.000 misalkannya.
nggak ada tuh. Duluan, nggak ada tuh. Saya duluan datang. Itu kalau dunia gitu kan. Tapi kalau soft di depan, silakan duluan gitu. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ngejar akhirat udah kayak ngejar dunia begitu. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang telah menyiapkan diri mereka dan meneguhkannya untuk memerangi musuh. Ini lagi ngomongin jihad fisabilillah. Karena mereka memiliki keimanan yang sempurna yang menuntut akan hal tersebut. Tapi poinnya tadi, ya, nyari akhirat kayak nyari dunia. Ya, adapun orang-orang yang merasa keberatan tersebut, tidaklah mereka dihiraukan. Ya, orang-orang yang tadi dia ketika perang jihad fisabilillah merasa keberatan, istilahnya masa bodoh lah, nggak usah dipikirin. Baik mereka ikut jihad ataupun mereka tinggal diam saja. Jadi mau ikut mau kagak bodoh amat, istilahnya begitu. Ini di paragraf kedua di halaman 118. Maka hal ini akan sama seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 111. Kita lihat. Jadi ternyata ini lagi memuji orang-orang yang beriman. Kalau tadi kan yang pertama lagi ngomongin orang-orang yang tidak mau berangkat jihad. Kalau kemarin tidak berangkat jihad, udahlah sekarang jihad ayo. Allah tidak memutus pintu rahmatnya. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, ternyata lagi ngomongin orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kagak mau ikut jihad udah masa bodoh, mau ikut mau kagak bodoh amat, istilahnya kan begitu. Karena sama aja. Ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 111. Kita lihat. Kul, katakanlah hai Muhammad, bilang sama mereka, aminu bihi, kalian mau beriman, aula tu'minu atau kagak. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, bilang sama mereka, kalian mau beriman atau kagak, bodoh amat, istilah begitu. Ini lagi ngomongin iman. Sama juga kita, bahasa kasarnya dalam tanda kutip ya, kalian mau ikut pengajian mau kagak, bodoh amat, istilah begitu. Ya, innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang yang udah ngerti dari dulu, idza yutla alaihim, kalau dibacakan kepada mereka, yakhruna lil azqan, mereka bakal nurut, sujada, mereka bakal tunduk. Artinya begini, kalian mau beriman mau kagak, masa bodoh, orang yang tahu dari dulu tentang ilmu ini, mereka pasti bakal nyamperin, mereka pasti bakal beriman. Begitu. Kalian mau jihad mau kagak, masa bodoh, orang yang ngerti pasti bakal berangkat juga, begitu. Kalian mau pengajian mau kagak, masa bodoh, orang yang ngerti pasti bakal pengajian dia. Istilahnya begitu. Wa yaquluna, dan mereka akan mengatakan, subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya, sesungguhnya janji Rabb kami pasti akan berlaku, mesti akan kejadian. Wa yakhruna lil azqan, dan mereka akan nurut. Nah, orang-orang yang ngerti nih akan nurut. Ya bekun, mereka akan menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka bakal lebih khusyuk. Qulidullah, katakanlah. Qulidullah awidur rahman, katakanlah serulah Allah, berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Jadi sama aja. Ayyam ma tad'u, yang mana aja kamu pakai untuk berdoa, mau ya Allah, ya Rahman, falahul asmaul husna, Allah punya nama-nama yang baik. Jadi mau nyebut Allah, mau nyebut Ar-Rahman sama aja. Kenapa? Karena orang-orang kafir lagi ngomentarin Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang Nabi Muhammad bilang ya Allah, kadang-kadang Nabi Muhammad bilangnya ya Rahman. Pikirnya mereka Nabi Muhammad juga punya banyak Tuhan. Pikir mereka begitu. Padahal Allah mengatakan kalian mau panggil Allah, kalian mau panggil ya Allah, ya Rahman, sama aja, satu-satu juga. Beda sama mereka, Lata, Uzza, Manat, beda. Ini terkait dengan kajian tauhid. Besok kita ketemu pada maghrib insyaallah. Wala tajhar bisalatika, jangan kamu jahar. Wala tajhar bisalatika, jangan kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Sholat ini secara bahasa apa? Sholat secara bahasa adalah doa. Makanya ada aliran-aliran sesat, mereka kagak pakai sholat. Giliran dibilangin, kenapa kalian tidak sholat? Mereka bilang apa? Sholat tafsirnya itu doa. Saya sudah berdoa, makanya tidak butuh lagi sholat. Ini salah. Karena di dalam menafsirkan Al-Quran, urutannya nomor 1, tafsir Quran pakai
Quran. Nomor 2, tafsir Quran pakai hadis. Allah merintahkan dalam Quran, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat dalam Quran kagak dijelasin, dalam hadis dijelasin. Maka salat kayak di hadis. Bagaimana di hadis? Nabi menyebutkan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Kalian harus salat sebagaimana melihat aku salat. Maka lihat bagaimana Nabi salat, begitu kita salat. Ada orang langsung dia terbang, tidak berurutan. Jadi tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, tafsir Quran dengan perkataan para sahabat, tafsir Quran terakhir dengan bahasa. Nah, mereka langsung tafsir Quran dengan bahasa. Salat secara bahasa artinya doa. Makanya saya udah berdoa, nggak perlu lagi salat. Makanya mungkin kalau ada sebagian jamaah dapetin orang kayak begitu, ini yang dimaksud. Mereka adalah pemahamannya ya begitu tadi, nggak pakai salat karena mereka udah doa, langsung menafsirkan ayat dengan bahasa. Ini salah. Makanya di sini lihat, wala tajhar bisalatika, jangan kamu jahar keras dalam salatmu, berarti dalam doa, nggak usah keras-keras, Allah Maha mendengar. Wala tukhafit biha, jangan juga meremehkannya. Wabtagi baina dzalika sabila, jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tapi yang tengah-tengah saja. Berarti ini sebagai dalil kalau salat kita harus kedengaran bacaannya. Ketika kita salat qabliyah ba'diyah, kita harus kedengaran, bukan dalam hati. Kita salat Allahu Akbar, diem aja, ruku tidak, tapi kenceng enggak, pelan juga enggak. Itu kalau mau ke arah salat. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah alladzi lam yattakhiz waladan, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan punya anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki, Allah tidak ada sekutu dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyun, Allah tidak ada wali, tidak ada penolong. Maksudnya Allah nggak butuh siapa-siapa begitu. Minadh-dhul, Allah tidak butuh penjaga dari kehinaan. Ada misalkannya orang-orang yang menghinakan Allah, Allah belain begitu, Allah tidak butuh penjagaan seperti itu. Tapi ini beda makna dengan intan surullah yang surukum. Kalau kalian nolong Allah, Allah akan menolong kalian, beda makna. Itu maknanya kalau kalian menjaga agama Allah, Allah akan jagain kalian. Dengan kita merealisasikan syariat-syariat Allah, Allah akan ngejagain kita. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini poinnya adalah ya, lagi ngomongin orang yang beriman, lagi dipuji, mereka meninggalkan dunia, mereka ngejar akhirat. Mereka ngejar akhirat kayak ngejar dunia. Makanya istilahnya nggak usah urusin mereka yang nggak mau berangkat jihad. Kalau dalam ayat ini senada, kalian mau beriman mau kagak bodoh amat, masih banyak orang yang mau beriman. Kalian mau nerima dakwah mau tidak, bodoh amat, masih banyak orang yang nerima dakwah. Makanya diantara pengalaman teman-teman yang barangkali mereka dakwah di satu tempat, kemudian mereka diusir, kemudian ada nasihat dari beberapa ustadz bilangnya apa? Kalau diusir, bumi Allah luas, cari tempat lain, banyak orang yang masih membutuhkan dakwah. Kan seperti itu. Misalkannya ketika ada yang mau ikut pengajian, bodoh amat, ada yang kagak mau ikut pengajian, bodoh amat, masih banyak yang mau ikut, istilahnya begitu. Jadi kita tidak disibukkan dengan orang-orang yang seperti itu. Atau dalam ayat lain, lihat di ayat 119, Allah mengatakan fa in yakfur biha, kalau mereka kufur dengannya. Fa in yakfur biha haula, kalau mereka kufur dengannya. Ini lagi ngomongin orang-orang kafir Quraisy. Faqad wakalna biha qauman, kami telah mewakilkan kepada kaum yang lain, laisu biha bikafirin, mereka tidak kufur. Artinya apa? Kalau misalkannya kayak kita tahu kisah masuknya Umar bin Khattab, doa Nabi ada 2 Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan antara 2 Umar. Akhirnya Umar bin Khattab yang masuk Islam. Islam mulia dengan masuknya Umar bin Khattab, langsung dakwah secara terang-terangan. Jadi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar nanya, ya Rasulullah, kita ini di atas kebenaran atau di atas kebatilan? Nabi bilang di atas kebenaran. Kalau kita di atas kebenaran, ayo kita dakwah keluar. Akhirnya orang Islam waktu itu langsung keluar ke Mekah, tawaf mereka 2 baris, ya, ada sayap kanan, sayap kiri. Yang satu depannya Umar bin Khattab, yang satu lagi depannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian di belakangnya orang-orang terhormat.
istilahnya kalau kita bilang orang-orang kayak kita lah gitu. Maka orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik ngelihat depannya Umar dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, di belakangnya orang-orang kaya yang mereka kenal, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau di belakangnya para budak, mungkin bakal digetok-getokin sama mereka, nggak boleh ikut gabung barisan. Di belakangnya orang kaya, mereka diem aja ngelihat itu. Islam langsung jaya. Maka di sini lihat, kalau misalkannya mereka kafir, Allah ngirimin orang yang beriman kok. Jadi kalau satu Umar kafir, ada Umar satu lagi ngangkat orang beriman. Kalau misalkannya ada yang kafir, ada yang mau beriman, ada yang kagak mau pengajian, masih ada yang mau pengajian, ada yang kagak mau berangkat jihad, masih ada yang mau berangkat jihad. Seperti itu maksudnya. Lagi dipuji orang-orang yang beriman. Kemudian itu pendapat yang kedua, memuji orang-orang yang beriman. Kemudian pendapat yang ketiga di halaman 119. Pendapat lain mengatakan sesungguhnya makna ayat itu adalah hendaklah seorang pejuang lagi mujahid berperang menghadap kaum kafir yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya di sini kita ulangi, lihat. Pendapat lain mengatakan sesungguhnya makna ayat itu adalah hendaklah seorang pejuang lagi mujahid, artinya orang-orang yang beriman, ya, hendaknya mereka berperang menghadapi orang kafir. Orang kafir ini siapa? Orang kafir menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Ini maknanya terbalik. Jadi kalau ngomongin orang beriman menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, dalam artian orang beriman lebih ngejar akhirat daripada dunia. Tapi kalau di sini bahasanya orang kafir menukar kehidupan dunia dengan akhirat, artinya akhirat mereka korbanin, mereka lebih ngejar dunia. Makanya di sini disebutkan penjelasan lanjutannya, maka atas dasar ini alladzina, karena tadi depannya falyuqatil fi sabilillah alladzina, begitu. Ya, alladzina orang-orang yang dalam posisi mansub sebagai maf'ul atau objek. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau fi'il itu kata kerja, kalau fa'il itu subjek, kemudian kalau maf'ul itu objek. Nah, ini lagi memposisikan demikian. Falyuqatil fi sabilillah alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Maka perangi itu di jalan Allah. Lagi nyuruh orang-orang beriman. Berarti orang beriman subjeknya yang bakal bergerak. Kemudian predikatnya, kata kerjanya adalah perang. Yang diperangi adalah orang-orang kafir. Alladzina yashrunal hayatad dunya. Orang kafir adalah mereka menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih milih dunia ketimbang akhirat. Kalau maknanya ke arah sini, penjelasan yang ketiga. Karena di ayat tadi dibilangnya apa? Perangi mereka orang-orang yang nukar kehidupan dunia dengan akhirat. Orang beriman disuruh merangi orang kafir karena orang kafir menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Dalam artian mereka lebih milih dunia daripada akhirat. Ini penjelasan yang ketiga. Ya, di sini disebutkan lanjutannya, wa man yuqatil fi sabilillah, barang siapa yang berperang di jalan Allah, yakni bahwa perang itu adalah sebagai jihad yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan hamba tersebut ikhlas hanya untuk Allah dan tujuannya hanya wajah Allah dalam jihadnya tersebut, fayuqtal, kemudian dia terbunuh, au yaglib, atau dia menang, fasaufa nu'tihi ajran azima, akan kami berikan pahala yang besar dengan bertambahnya keimanan dan agamanya. Jadi pahala yang besar di sini banyak. Yang pertama, tambah imannya, ini pahala besar. Kemudian tambah agamanya, pahala besar. Kemudian mendapatkan harta rampasan perang, pahala besar. Kemudian mendapatkan pujian yang baik, pahala besar. Lihat Khalid bin Walid dapat gelar Saifullah, pedang Allah. Itu pahala dari Allah buat Khalid bin Walid. Enggak semuanya dapat gelar itu. Dan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ini juga pahala besar. Orang-orang yang Allah siapkan bagi mereka surga, ini juga pahala besar. Surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terbesit pada benak seseorang. Makanya orang yang berangkat jihad, menang kalah, ada pahala besar yang Allah berikan kepada mereka. Apa pahala besar? Misalnya mereka menang, mereka pulang imannya tambah mantap, agamanya tambah mantap, itu hadiah, itu pahala dari Allah. Enggak ada itu ngecas keimanan, jasa ngecas keimanan, enggak ada.
atau jasa biar agama tambah mantap, nggak ada. Itu yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ngasih pahala kepada kita. Sama seperti misalkannya kalau kita bilang misalnya semi jihad, kita belajar agama, ada pahala besar di balik itu. Mungkin kita belajar agama kayaknya kagak dapat apa-apa begitu. Kita cuma duduk pulang, duduk pulang, duduk pulang. Tapi di balik itu ternyata kita dapat sesuatu. Apa itu? Kita dapat keimanan tambah. Kita dapat istiqomah tambah. Itu kalau mau dirupiahkan, itu istilahnya pahala besar yang Allah berikan kepada kita. Yaitu kita dapat keimanan tambah, dapat istiqomah tambah, sebagaimana mereka orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, pulang jihad makin tambah iman, makin tambah agama, makin tambah istiqomah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam semi jihad ini sementara. Ya, sehingga makin mantap kita punya istiqamah, makin mantap kita punya agama sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari syubhat-syubhat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita bisa selamat. Jelas bagi kita mana jalan-jalan yang menyampaikan kepada surga, jelas bagi kita mana jalan-jalan yang menyampaikan kepada neraka, dan kita ingatkan saudara-saudara kita agar mereka juga mau belajar, ya, agar mereka mau belajar. Berapa banyak orang yang setelah mereka mendapatkan hidayah, mereka mengatakan alhamdulillah saya mau dikit-dikit belajar, akhirnya dapat hidayah. Karena memang benar sabda Nabi SAW, dengan kita belajar akan terang bagi kita dua jalan. Mana jalan yang ke sorga, jalan akan terang itu semuanya insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita ketemu lagi besok ba'da maghrib insyaallah pada kajian kitab tauhid. Dan Sabtu yang akan datang untuk kajian tafsir kita libur karena Sabtu pekan pertama. Nanti mungkin ada jadwal kajian yang lain, diikuti informasinya dengan pengurus insyaallah. Kemudian nanti kita ketemu lagi di pekan kedua tanggal 14 insyaallah. Jadi pekan besok tanggal 7. Karena besok kita hari Ahad tanggal 1. Ini pekan pertama, kita biasa ketemu kajian kitab tauhid pada maghrib. Dengan pekan ketiga biasanya, maka Sabtu yang akan datang tanggal 7. Ini pekan pertama kita libur kajian tafsir. Ada gantinya kajian yang lain insyaallah. Nanti kita ketemu lagi tafsir tanggal 14 insyaallah. Kita lanjut di ayat 75. Kita lihat depannya di sini, lihat bunyinya apa? Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak berangkat jihad fi sabilillah? Sekarang kalau kita bilang semi jihad adalah belajar agama, berarti bunyi ayatnya kenapa kalian enggak belajar agama? Begitu. Wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak berangkat jihad fi sabilillah? Kemudian wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian enggak ikut pengajian? Kan istilahnya begitu. Kalau mau diterjemahkan semi jihad. Nah, detail tafsirnya seperti apa nanti kita ketemu tanggal 14 bulan depan insyaallah. Demikian, sebelum ditutup ada yang bertanya? Seperti tidak ada pertanyaan, kita cukupkan insyaallah. Sudah masuk waktu syuruk, sudah lewat 20 menit, sudah lewat 20 menit lebih, sudah masuk waktu syuruk insyaallah. Demikian ya, kita tutup. Bagi yang ingin bertanya langsung boleh ketemu saya setelah sholat syuruk insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.